Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Nanda Farha Umiyah. Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang aplikasi Zoom Meeting sebagai media pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran online atau daring saat ini menjadi hal yang sudah biasa dilakukan oleh guru dan peserta didiknya, oleh dosen dan mahasiswanya. Apalagi sejak adanya pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pembelajaran jarak jauh. Awalnya, guru dan peserta didik melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan cara tatap muka secara langsung dan dilaksanakan di ruang kelas. Tetapi pada saat ini telah berubah menjadi pembelajaran virtual yang dilaksanakan dari rumah masing-masing. Kemajuan teknologi saat ini telah menggerakkan guru dan peserta didik untuk menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran online yang mendukung kegiatan pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang digunakan yaitu Zoom Meeting. Pemilihan Zoom Meeting sebagai media pembelajaran karena memiliki berbagai macam fitur-fitur unggulan. Adapun fitur-fitur unggulan yang disajikan dalam Zoom Meeting antara lain memiliki jumlah kapasitas ruang meeting yang besar, sehingga guru ataupun dosen bisa langsung berkomunikasi secara langsung dalam waktu yang bersamaan dengan peserta didik maupun mahasiswanya dalam jumlah yang banyak, yaitu 100 peserta didik. Video yang dihasilkan pun memiliki kualitas yang bagus sehingga terlihat jelas. Selain itu, peserta dapat dengan mudah bisa bergabung dalam ruang kelas Zoom Meeting hanya dengan menggunakan link Zoom Meeting yang diberikan oleh guru. Guru dan peserta didik dapat mematikan suara pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu, juga terdapat fitur mematikan video, sehingga guru dan peserta didik dapat mengikuti kegiatan dengan off kamera. Sebenarnya, masih banyak sekali fitur-fitur yang disajikan dalam aplikasi Zoom Meeting ini. Tetapi, pada video kali ini, aku tidak akan memberikan penjelasan fitur-fitur tentang aplikasi Zoom Meeting ini secara mendalam, melainkan aku akan fokus memberikan tutorial atau bagaimana cara membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Agar video pada kali ini lebih bermanfaat, nantinya aku akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi yang akan dijadikan sebagai bahan presentasi, yaitu tentang meneladani sikap Rasulullah pada saat berdakwah di kota Mekah. Oke, langsung saja. Hal yang pertama harus diperhatikan adalah jaringan yang stabil. Selanjutnya adalah pastikan kita sudah mendownload aplikasi Zoom Meeting dan menyiapkan materi yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan presentasi. Seperti ini. Meneladani perjuangan Rasulullah SAW di kota Mekah. Kemudian langsung saja kita buka aplikasi Zoom dan akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian kita tekan New Meeting. Kita tunggu. Setelah itu akan muncul tampilan seperti room meeting yang nantinya akan banyak partisipan, karena di sini aku akan membuat video pembelajaran, jadi partisipannya hanya satu. Kemudian akan muncul tombol mikrofon maupun video yang nantinya itu bisa diatur sendiri untuk di mute maupun di stop video. Untuk share screen, kita tekan share screen, kemudian pilih tombol advance, kita klik, kemudian akan beralih ke PowerPoint as virtual background. Nantinya ini PPT kita dijadikan sebagai background, kemudian kita share sound dan share. Kemudian kita pilih materi yang akan dipresentasikan, kita buka dan akan muncul tampilan seperti berikut. Setelah muncul tampilan seperti ini, oh ya, karena aku tadi lupa untuk merecord, maka aku akan merecord terlebih dahulu. Cara merecord, tinggal kita klik tombol record, maka akan muncul tampilan recording seperti di atas. Balik lagi ke PPT-nya, setelah muncul PPT sebagai background, maka kita dapat mengatur ukuran gambar kita. Mudah sekali mengukurnya.
kita tinggal geser-geser. Setelah itu aku akan pindah di sebelah kiri seperti ini. Kemudian langsung saja kita dapat presentasi atau langsung membuat video pembelajaran, yaitu meneladani perjuangan Rasulullah di kota Mekah. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Menurut beberapa riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari, yaitu tanggal 17 Ramadan saat usianya 40 tahun. Malaikat Jibril datang untuk membacakan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, yaitu Quran Surat Al-Alaq. Kemudian yang kedua yaitu ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. Ada dua. Yang pertama akidah dan yang kedua adalah akhlak mulia. Ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah yang akidah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT untuk membawa ajaran tauhid. Masyarakat Arab yang saat ia dilahirkan bahkan jauh sebelum ia lahir hidup dalam praktik kemusyrikan. Ia sampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu, sedangkan manusia merupakan makhluk yang lemah dan tak berdaya. Kemudian yang akhlak mulia, Nabi Muhammad SAW mengajak agar sikap dan perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan masyarakat Arab seperti berjudi, meminum minuman keras atau khamr, berzina, membunuh, dan kebiasaan buruk lainnya ditinggalkan. Selain karena pribadi ia dengan akhlaknya yang luhur, ajaran untuk memperbaiki akhlak juga bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian materi yang kedua yaitu strategi dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Jadi strategi dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah ini ada dua, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Langkah awal yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu strategi dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan kepada para sahabat terdekat seperti Abu Bakar dan keluarga saja seperti Khadijah itu. Kemudian dakwah secara terang-terangan dilakukan oleh halayak umum. Dari sinilah banyak sekali kaum Quraisy yang tidak terima terhadap ajaran Rasulullah SAW. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Sebenarnya banyak sekali, tapi yang akan saya bahas yaitu tentang reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Kaum kafir Quraisy terus berupaya menghentikan ajaran Rasulullah SAW. Berbagai upaya mereka lakukan, mulai mengajak berdialog dengan mengiming-imingi berbagai bantuan hingga kekerasan. Puncak dari kejengkelan mereka adalah dengan cara memboikot, yaitu memboikot Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta pengikutnya dari boikot ekonomi dan politik. Kemudian contoh penyiksaan kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Salah satu contoh penyiksaan dilakukan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil, yang tiada tara kejinya. Rasulullah SAW bertetangga dengan mereka. Mereka tak pernah berhenti melemparkan barang kotor kepadanya. Suatu hari mereka melemparkan kotoran domba ke kepala Nabi. Kemudian materi yang terakhir yaitu menunjukkan sikap tangguh dan semangat menegakkan kebenaran. Menerapkan perilaku mulia. Yang pertama yaitu memiliki sikap tangguh. Dalam upaya meraih kesuksesan diperlukan sikap tangguh dan pantang menyerah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika ia berjuang memberantas kemusyrikan. Kemudian yang kedua yaitu memiliki jiwa berkorban. Rasulullah rela mengorbankan segala yang dimilikinya demi kepentingan umatnya. Mungkin itu saja materi yang dapat aku sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar dan penonton channel aku. Setelah itu kita stop share dengan menekan stop share di tombol atas yang berwarna merah.
Kemudian akan kembali ke tampilan awal dan kita akan stop recording dengan menekan tombol stop recording pada layar. Setelah itu kita tekan tombol N untuk mengakhiri Zoom meeting, kemudian tekan tombol End meeting for all. Maka video tadi yang telah kita record akan otomatis tersimpan ke dalam file di PC atau di laptop kalian. Di convert seperti ini. Ya, contohnya seperti ini akan tersimpan otomatis. Mungkin itu saja yang dapat aku bagi pada video kali ini. Semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.